Anda, rasa pedas pada cabai sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tanaman cabai agar tidak dimakan hewan, khususnya mamalia. Namun faktanya, rasa pedas justru membuat orang Indonesia tergila-gila dengan sensasi membakar lidah tersebut. Menurut penelitian ilmiah, capsaicin atau hormon penyebab rasa pedas akan merangsang otak untuk melepaskan senyawa adrenalin dan endorfin. Adrenalin sendiri akan membuat jantung berdegup kencang, sementara endorfin memicu perasaan senang dan mengurangi rasa sakit secara alami. Mengkonsumsi cabai dalam aneka makanan ibarat sebuah petualangan menegangkan yang menyenangkan. Aneh jika kemudian kuliner bercita rasa pedas selalu diburu para penggemarnya. Seperti pada kuliner yang satu ini, seblak. Di benak aku yang aku pikir pertama kali adalah pedas, kerupuk, dan gurih. Suka banget sama seblak ya karena rasanya enak banget, gurih gitu, terus banyak toppingnya, banyak kayak contohnya topping itu kayak ada mie ya, ada ceker. Jadi sensasi makannya itu kayak rasa, nggak cuma si kerupuknya doang, tuh banyak enak deh. Kuliner seblak yang populer sejak 2000-an ini memang tidak diketahui siapa penemu aslinya. Ada yang mengatakan asal seblak bermula dari Cianjur. Tapi banyak juga yang percaya seblak adalah kuliner asli kota Bandung. Tapi tak ada yang membantah kalau seblak memang berasal dari Tatar Jawa Barat. Kata seblak sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Sunda, yaitu segak dan nyegak, yang artinya menyengat. Sensasi rasa yang kuat seblak berasal dari cikur atau kencur sebagai bumbu khas dari kuliner seblak. Sedangkan menyegaknya tentu dari cabai yang memiliki sensasi pedas. Dari Jawa Barat itu seblak itu nama bumbu. Lah kerupuk itu toppingnya sebenarnya gitu. Tapi orang diidentikan bahwa seblak itu ya kerupuknya itu. Padahal seblak itu bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat yang itu maknanya bumbunya itu. Kuliner seblak bisa dibilang adalah hasil kreativitas masyarakat Jawa Barat untuk memperkaya khasanah kuliner Nusantara. Aneka bahan makanan dicampurkan sehingga menjadi menu baru. Jika dilihat dari buku resep masakan Sunda zaman dahulu, memang tidak ada yang namanya seblak. Salah satu isian seblak yang paling khas adalah kerupuk aci, bahan makanan yang dibuat dari tepung tapioka yang sumbernya melimpah di Tatar Sunda. Seblak ini adalah kuliner hasil inovasi ya, hasil inovasi produk-produk tepung tapioka memang. Seperti kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penghasil tepung tapioka dan produk-produk aci-acian gitu ya. Jadi kita bisa lihat cilok, cireng, dan kerupuk ini adalah salah satu produk dari tapioka itu sendiri. Meski berasal dari Jawa Barat, tak sedikit yang menyebut jika seblak mirip dengan kuliner kerupuk godok dari Banyumas, Jawa Tengah. Kerupuk udang mentah dimasak dengan cara direbus atau digodok dengan tambahan aneka bumbu. Kuliner kerupuk godok yang populer sejak tahun 1940-an bahkan menjadi menu penyelamat warga berekonomi lemah di masa kolonial penjajahan Belanda. Seblak memang termasuk itu. Artinya kerupuk-kerupuk yang dulunya, ini kan dulunya adalah kerupuk yang tidak laku yang kemudian dibuatlah seblak. Tapi kan sekarang tidak. Bukan berarti kerupuknya ini kerupuk basi, kemudian kerupuk yang sudah tidak laku, kan tidak. Karena sekarang menjadi menu yang memang sudah ngehit ya, sudah viral, sudah terkenal sekarang. Jadi bahannya bukan kerupuk yang nggak laku lagi. Seblak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu seblak kering dan seblak basah. Seblak kering adalah sajian kerupuk pedas yang mirip dengan bakso goreng.
Sementara seblak basah terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung isian atau topping dan tingkat kepedasannya. Sensasi rasa kencur yang kuat dan kekenyalan dari kerupuk yang direbus menjadi cita rasa khas seblak yang sulit untuk dilupakan. Kuliner seblak kemudian menyebar kemana-mana. Tidak semua jenis kerupuk terasa enak untuk membuat seblak. Kerupuk aci kerap menjadi pilihan utama karena rasa gurih dan kenyalnya yang pas. Selain kerupuk aci, seblak juga kerap menggunakan kerupuk ikan. Seiring berkembangnya zaman, keberadaan kerupuk dalam seblak bukan menjadi suatu kewajiban. Pilihan topping pun menjadi semakin beragam. Tinggal pilih sesuai selera. Seblak ini kan segmentasinya kan anak muda, kan banyak tren-tren sekarang itu makanan cemilan-cemilan yang memang itu arahnya kepada anak-anak ABG, anak milenial. Lah seblak ini muncul tahun 2000-an, memang segmentasinya ke situ. Makanya dia harus bervarian, ada pedesnya misalnya berkelas itu. Bertingkat-tingkat pedasnya, pedas 10, pedas 9, pedas 8 dan lain-lain. Nah, kan memang trennya itu. Itu kalau nggak pedes ya nggak enak itu seblak itu. Memasuki zaman kekinian, seblak mulai dikombinasikan dengan kuliner lain. Misalnya saja dengan tahu, bakso, siomay, batagor, sampai dengan mie lidi. Pakai keju mozzarella pun bisa. Proses membuat seblak memang terbilang mudah dan cepat. Hanya perlu menghaluskan bawang merah dan bawang putih, kencur, dan bumbu lainnya. Setelah ditumis, air ditambahkan, kemudian aneka topping dan bumbu cabai dimasukkan sesuai selera. Seblak pun siap disajikan. Kuliner tradisional itu lebih kuat, cemilan tradisional itu lebih kuat. Bisa jadi seiring perjalanannya waktu, berubahnya hanya ke varian. Varian akan mengikuti, tren rasa mengikuti, toppingnya akan mengikuti. Kalau hilang tidak. Nama seblak saya yakin itu akan terus ada. Dan juga inovasi lain adalah inovasi di kuah. Kuahnya ini kalau tadinya kuah seblak levelnya misalnya tadinya kuah seblak berbagai level gitu, misalnya level kepedasan 1 sampai 10 let's say gitu. Nah, sekarang justru berkembang lagi kuahnya ini juga kuah seblak ini juga di para pedagang ya. Ini berubah menjadi ada yang pakai kuah gulai, ada yang pakai kuah tom yum. Seblak memang kuliner istimewa. Meski berbahan sederhana, namun sensasi rasanya mampu memikat semua kalangan untuk terus menikmatinya. Seblak memang selera rakyat Indonesia. Enak sih.